Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendra Ferdiandinata. Di video kali ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya tentang mengendarai motor ini selama kurang lebih 2 tahun. Dan pertama saya beli motor ini yaitu di tahun 2019 dan sekarang 2021. Udah sekitaran 2 tahun. Dan saya akan sedikit menceritakan bagaimana kenyamanannya dan bagaimana kehematan bahan bakarnya. Alasan saya ingin membuat sebuah konten lagi ya karena di YouTube saya banyak yang ngomen gitu. Jadi saya tertarik ingin membuat konten lagi gitu. Sebelumnya sih saya pernah kerja dulu, pernah ikut pelatihan dulu, dan berbagai macam aktivitas yang lainnya. Makanya di saat-saat seperti ini saya tidak ada kegiatan, saya tertarik ingin membuat konten lagi. Dan di YouTube channel saya juga ada yang ngomen, Bang, kalau lampu kolongnya yang pernah dimodifikasi itu warna ice blue atau biru biasa. Nah, kemudian saya menjawab warnanya yaitu biru biasa, bukan ice blue. Dan setelah saya memakai motor ini kurang lebih sekitar 2 tahun, yang pertama bahan bakarnya memang cukup irit ya, sekitaran 1 liter itu kurang lebih nyampe 30 kiloan lah lebih. Itu kalau kondisi berkendaranya tidak ugal-ugalan. Kalau sedikit digas, wah itu kayaknya agak sedikit lumayan lah konsumsi bahan bakar. Untuk kondisi motor ini sekarang saya tidak banyak memodifikasi motornya, cuma memodifikasi sedikit-sedikit lah, mulai dari kaca spion, pelindung kaliper rem, tapi saya tidak menggantinya dengan brand-brand apapun. Dan ke belakang saya juga tidak merubahnya, cuma sedikit menempelkan variasi-variasi seperti lampu biru atau lampu bulat dan stiker-stiker. Saya di sini tidak banyak merubahnya, cukup standaran aja ya, karena pertama budgetnya kurang gitu berhubung belum ada penghasilan yang lumayan. Dan untuk pemasangan lampu bulatnya ini sendiri memang sedikit cukup rumit ya. Yang pertama harus hafal dulu kelistrikannya. Ini juga bukan saya sih yang memasang lampu bulatnya, yaitu kakak saya. Dia sedikit mengerti tentang kelistrikan. Dan ini juga saya sedikit merubah dudukannya. Dan kemudian untuk yang belakang, lampu kolongnya yaitu berwarna pink dan kemudian warna biru. Untuk melihat bagaimana terangnya lampu kolongnya silahkan cek di video saya sebelumnya. Bagi kalian yang ingin bertanya-tanya seputar modifikasi lampu, silahkan komentar saja di bawah. Misalnya, Bang, bagaimana cara pemasangannya, nanti saya akan jelasin atau buatin video lagi, atau seputar modifikasi yang lainnya. Mungkin kalau ada kesempatan saya akan buatin videonya lagi. Terima kasih buat kalian yang telah mendukung channel ini, yang telah like, subscribe YouTube channel ini. Semoga kebaikan kalian dibalas. Untuk posisi ridingnya, saya di sini agak sedikit lumayan nyaman sih. Cuma pas kalau lagi berhenti nih, kan tinggi saya 160-an ya, agak sedikit jinjit lah. Cuma kalau yang berpostur sekitaran 170-an lebih, ya itu pasti nyaman lah. Dan untuk pengeremannya agak sedikit nyaman sekali dan empuk sekali. Cuma ya, kalau kekurangannya sih, kalau menurut saya, soalnya kan ban keduanya ini besar sekali ya, jadi agak sedikit lumayan cepat gitu untuk ganti kampas rem. Soalnya kan ya karena itu
ban gede resikonya begitu, pasti bakalan cepet habis kampas remnya. Berbeda dengan bannya bukan tapak lebar dan kecil, pasti agak sedikit lebih hemat dibanding ban besar. Soalnya kan kalau ban besar tekanannya lebih besar gitu, tekanan pada kampas remnya lebih besar. Jadi kalau menurut saya ban besar itu atau tapak lebar itu agak sedikit gampang ganti kampas rem, gampang habisnya ya gitu maksud saya. Dan kalau boleh tahu, saya sekarang berada di Jalan Lingkar Timur. Di Jalan Lingkar Timur ini banyak sekali para bikers yang San Mori di hari Minggu. Dan saya juga sekarang habis San Mori. Kalau kalian tidak tahu Jalan Lingkar Timur, silakan cek di YouTube Jalan Lingkar Timur. Nanti ada banyak sekali YouTuber yang mengupload seputar Jalan Lingkar Timur. Jalannya sih cukup nyaman dan sedikit menantang gitu. Banyak sekali belokan-belokan yang tajam. Dan jika kalian kesini harus sedikit hati-hati, karena di Jalan Lingkar Timur ini banyak sekali perbaikan jalan. Dan yang saya khawatirkan adalah ketika perbaikan jalan, pasti banyak sekali pasir-pasir berserakan di jalan. Dan itu jika kalian kalau mau menikung, itu akan sedikit berbahaya sekali bagi kalian. Soalnya kalau ada pasir pas tikungan, ban mau segede apapun pasti itu akan licin. Kalau direm pun pasti akan jatuh. Dan saya mengingatkan, jika berkendara atau jika kalian San Mori, berhati-hatilah di jalan dan jangan ugal-ugalan seenaknya saja. Perhatikan orang lain, perhatikan keselamatan diri kita juga. Jangan gitu. Kalian punya motor kencang, misalkan punya 1000 cc, kalian ugal-ugalan seenaknya saja dan bisa membahayakan orang lain. Pesan dari saya adalah berhati-hatilah di jalan. Pakailah kelengkapan berkendara, mulai dari helm, seperti sarung tangan, jaket, supaya kalian tidak masuk angin, serta peralatan-peralatan yang mendukung lainnya. Mungkin segitu video dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dukung channel saya supaya kedepannya bisa berkembang lagi dan membuat konten-konten yang bermanfaat lainnya.